Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Kita telah mengakhiri 2020. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kekeluhan. Karena Amen. apa? Tuhan menyertai kita. Amen. Shalom kepada semua. Di rumah dengan keluarga berjabat tangan dan berpeluk boleh. Tapi di sini kami mengucapkan shalom, Shalom, and shalom. shalom to semua orang. Untuk mengakhiri, mari kita Haleluya. memberi satu lagu, ataupun lagu ini menjadi hidup kita untuk mempersembahkan pada pagi hari ini. Yes, Jesus. Kita mau memberi penyembahan kita kepada Yesus dengan segenap hati. Amen. Haleluya. Ada senyuman di sana ya. Pasal kita masih Haleluya. Tuhan menyertai kita sampai saat hari ini. Bukankah ini satu yang kita harus terkagum? Haleluya. Amen. Mari kita mengangkat penyembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, haleluya, segala kebaikanmu. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah hidup
Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, Haleluya, haleluya, Rabba Shande. Segenap hati menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, selama-lamanya kami mau bersyukur. Yesus, ku mau bersyukur selamanya, selamanya. Oh, la variante. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Selamanya ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Ambil waktu sesaat ini untuk bersyukur, Amen. untuk berterima kasih Yes. karena nafasnya telah dihembus di dalam hidup kita. Kita telah diterima Roh Kudus Amen. yang sentiasa memberi kita satu terang, sentiasa membangkitkan kita. Amen. Lift our spirit, God. Lift our spirit, God. Lift our spirit, God. Terima kasih, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sharabakariande. Thank you, Lord. Shiralabakariande. Sandaralabashanderalabalabalabalabariande. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Terima kasih, Bapak. Amen. Firman Tuhan dalam Roma 5:5 mengatakan, kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita. Amen. Dengan itu mari kita membawa pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat daripada dosa yang telah mentebuskan kita semua. Mari kita jemaat sama-sama menaikkan lagu ini. Kamu boleh berjoget di rumah. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang membunuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Wow, mari kita menari sama dengan kasih Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini
mencukupi. Jemaat yang dikasihi dan penuntun-penuntun yang baru menuntun, terima kasih kita tidak mencukupi, tetapi kita boleh melakukan sesuatu, yaitu menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi firman Tuhan mengalir dalam hidup kita, supaya kita hidup menjadi satu kesaksian di atas bumi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi, saya percaya tahun ini kita sudah banyak berdoa. Apakah kita menantikan jawabannya? Pasti jawabannya adalah ya dan amin dari Tuhan kita. Dengan itu, dengan sukacita, apapun dia sudah pun menjawab ya. So mari kita mengangkat penyembahan ini pada pagi hari ini. Kaulah jawaban di setiap doaku. Ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan, thank you Lord. Kuasa-Mu bekerja
Kami sudah pun terima segala doanya Yesus. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sudah bekerja. Amen. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Mari kita memberi syukur Di dalam haleluya. hidup. Bukankah Dia yang melakukan segalanya? Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Tuhanku pencipta alam semesta, setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam Yesus, Kau tidak menyertai kami ya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Yes Lord. Let's amen. Amen. Hallelujah. Oh, terima kasih Bapa. Katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kau Allah Bapakku. Ku bersyukur Tuhan Bersyukur pada Yesus. buat kasih setia-Mu Amin. di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan, segala kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan ibadah kami hadapan-Mu, pelayanan firman. Kau berkati, bicara kepada kami Roh Kudus. Biarlah kami yang mendengar Tuhan menjadi tanah yang subur untuk menerima setiap firman Tuhan dan terus bangkit dan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang menyampaikan, urapi lidahku Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bicara lewatku supaya umat-Mu diberkati, diteguhkan dan diberkati. Terpuji nama Yesus, semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena untuk segala kebaikan Tuhan, dan kami sudah pun tiba di penghujung tahun ataupun minggu yang terakhir untuk tahun 2020. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amen, amen. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan lihat kepada firman Tuhan daripada 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 8. 2 Timotius pasal yang keempat 1 sampai yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah pun dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang aku telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terima kasih Tuhan. Berkati firman Tuhan ini Tuhan, supaya kami dipersiapkan untuk melangkah ke tahun yang baru, supaya kami akan mulai melihat ke tujuan hidup kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami, supaya kami akan tetap meninggalkan legasi, warisan untuk kemuliaan nama Engkau. Terpuji nama Tuhan, semuanya kami telah doa dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya berikan tema pagi hari ini adalah perlombaan belum selesai. Benar, kita punya perlombaan tidak akan selesai sampai kita meninggalkan muka bumi ini. Amin. Perlombaan kita tidak akan selesai sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Waktu kita bertemu dengan Tuhan itulah berarti sudah selesai segala perlombaan kita di bumi ini. Saudara, dalam petikan ini kita melihat di bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-7 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Saudara, dia mengatakan seperti ini karena dia sudah ada satu confident dan dia sudah pun tiba ke penghujung hidupnya. Di penjara Roma dia sedang siap untuk menerima hukuman mati dan dia sudah pun tahu dia akan dibunuh, akan dihukum mati dan dia siap untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus ini dikatakan bahwa aku telah menyelesaikan, aku telah mengakhiri pertandingan. Saudara, ini adalah dorongan motivasi yang terakhir daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang telah menuliskan 13 surat yang membawa impact kepada jemaat-jemaat Tuhan hingga hari ini hidupan kita juga diberkati.
Dan perlombaan ini dapat diperteruskan, dapat diakhiri saudara dengan memiliki beberapa prinsip-prinsip yang penting untuk kita perhatikan. Saya percaya 2020 mungkin memberikan impact yang besar. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana indah untuk 2021. Haleluya. Saya percaya kita belum tahu lagi apa yang akan terjadi, tapi kita sedang bersiap. Kita sedang bersiap bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan membuat perkara-perkara yang besar untuk Tuhan dalam tahun 2021. Amin. Saudara, walaupun pandemik ini menjadi satu halangan, saya percaya kuasa Tuhan tak dapat dihalangi melalui kehidupan kita ini. Kita boleh buat perkara-perkara yang hebat melalui secara online streaming ataupun kita melalui WhatsApp atau video call. Kita boleh menginjili, kita boleh berkomunikasi, kita boleh memberitakan Injil, memakai media sosial yang selama ini mungkin kita memakaikan untuk mengeluhkan kita punya perasaan, kemarahan, kesedihan. Pergunakan media sosial supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bawakan firman Tuhan dalam media sosial. Bawakan kesaksian dalam media sosial supaya orang membaca setiap kata-kata kamu dalam media sosial ini di Facebook atau Instagram. Mereka diberkati lewat kesaksian kamu, lewat renungan firman yang telah kamu bacakan. Kamu telah diberkati oleh Tuhan. Petikan-petikan firman ini ditaburkan, dikongsikan kepada orang ramai supaya mereka juga diberkati lewat pelayanan firman kita ini. Amin. Jadi jangan menghadkan media sosial. Jangan saya percaya kamu semua pasti ada Facebook account. Selain bank account, kita ada Facebook account. Jadi pergunakan dengan sebijak-bijaknya. Haleluya. Saya berikan prinsip-prinsip. Saya beri kepada kamu 3K. 3K untuk kita mengakhiri tahun 2020 dan 3K. Prinsip pertama, yang pertama adalah kekal dalam iman. Keep our faith. Saudara, kekal di dalam Tuhan ataupun kekal di dalam iman di dalam Tuhan. Kalau saya bacakan dalam Ibrani 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Karena kita telah beroleh, Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saya ulang kembali. Karena kita telah beroleh bahagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman. Saudara, kamu dan saya telah memperoleh bahagian dalam Kristus. Makanya di sini kata dalam penulis, kata dalam Ibrani berkata bahwa berpeganglah kepada iman sampai akhirnya. Tidak kiralah apa kondisi COVID-19 yang menggoncangkan dunia, masalah sekitar kita ini, mungkin jadi masalah keluarga ataupun apapun masalah keuangan kita ini. Saudara, iman itu jangan hilang. Saudara, datang uang hari ini, besok boleh hilang. Amin. Uang kita hari ini dapat, besok juga kita boleh habiskan. Tapi iman ini harus dipertahankan. Pekerjaan datang, pekerjaan juga pergi kadang-kadang, dihilang. Saya percaya dalam tahun ini, waktu pandemik ini, ramai juga orang yang kehilangan pekerjaan. Ramai juga orang yang dipotong gaji. Ramai juga orang menghilang dalam bisnis mereka ini. Drop down. Seluruh dunia, impactnya begitu besar. Tetapi iman kita ini jangan drop. Jangan hilang iman kita ini. Ini kata dalam Ibrani 3, mengatakan bahwa karena kamu telah memperoleh bahagia dalam Kristus, asal kita teguh. Bila kita teguh dalam Kristus, bila kita mempertahankan iman kita ini, dan kita akan memperoleh bahagian di dalam Kristus bila hari Tuhan akan datang itu. Selagi kamu dan saya tidak ada gangguan seperti godaan-godaan, cobaan-cobaan. Saudara, hari ini kita ada pelbagai godaan-godaan dunia ini yang boleh membawa kita jauh daripada Tuhan. Selalunya kadang-kadang mungkin teman-teman kita juga menjadi orang-orang yang membawa kita lebih jauh daripada Tuhan. Makanya kita perlukan ada teman-teman yang rohani, yang boleh kasih motivasi, yang boleh mendoakan, yang boleh memberikan galakan kepada kita supaya bila kita lemah, dia mengangkat kita ini. Kata firman Tuhan, 2 orang lebih daripada 1 karena bila seorang jatuh, yang lain akan mengangkat. Saudara, kita perlukan teman seperti ini. Kadang-kadang juga mungkin keuangan yang membawa kepada arus yang lain. Karena kita mencari uang. Dalam keadaan yang begitu, hari ini kita boleh melihat kadang-kadang pelbagai orang membuat 2-3 pekerjaan karena
pendapatannya agak menjejaskan keluarga, dia perlu buat ini. Tetapi bila kita membuat ini tidak salah, tapi bila kita buat lebih ini, kadang-kadang kecapekan, keletihan kita ini boleh membuat kita pelan-pelan mulai menjadi lemah dalam iman kita ini. Kekal dalam iman supaya kita mengakhiri tahun 2020. Makanya bila kita melihat kata-kata Yesus, kadang-kadang ia sepertinya tidak masuk akal. Ataupun perkataan Yesus kadang-kadang sukar mau dimengerti. Perkataan Tuhan kadang-kadang susah mau diterima. Waktu itu, waktu dia mengajar dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan juga Markus ini, kita perhatikan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka ini sukar menerima ajaran-ajaran Yesus. Malah murid-murid Tuhan pun sendiri kadang-kadang dalam penasaran, dalam persoalan besar. Mereka dalam bingung apa yang Yesus bilang ini. Kadang-kadang mereka tidak pasti, mereka tidak paham karena penyampaian dia agak memang tak masuk akal. Saya beri kamu contoh dalam Lukas 12 ayat 22 dikatakan seperti ini. Lukas 12, 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita akan perhatikan bahwa it is impossible, sesuatu yang mustahil untuk seseorang manusia tidak khawatir. Saudara, kita kadang-kadang bila kita mendapati hilang pekerjaan, secara otomatis kita punya trauma karena kita bimbang, khawatir akan esok karena kita dilucutkan daripada pekerjaan. Oh, kita dipecat daripada pekerjaan. Oh, kita ditendang daripada pekerjaan. Kita rasa seperti besok mau makan apa? Karena finance. Jadi, sini kata Yesus, jangan khawatir akan hari esok. Apa yang kamu hendak makan, apa kamu hendak pakai. Nah, dalam waktu dunia pada hari ini, situasi kekhawatiran ini adalah satu perkara yang biasa terjadi. Saya percaya Yesus bukan berarti bahwa kita jangan khawatir sekadar itu saja, tapi lebih ekstrim. Ini yang maksud adalah bila dia mengatakan perkataan jangan khawatir, berarti kita yang terlalu ekstrim. Bimbang, khawatir tentang pelbagai hal. Hal 1, 2, 3. Pelbagai hal kita khawatir. Saya beri kamu sedikit informasi. Mengapa Yesus mengatakan jangan khawatir? Sebab apa? 3 hal saya sampaikan. 3 hal. Mengapa jangan khawatir? Yang pertama, saudara, tidak ada gunanya kita khawatir. Karena apa? Kalau baca ayat, saya balik kepada Lukas 12 ya. Lukas 12 ayat 22. Saya bacakan untuk kamu ayat 30b. 30b. Saya di Lukas 12 ayat 30. B. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Haleluya, saudara. Tiada gunanya kita khawatir karena Bapa kita di surga memahami, mengetahui segala yang kita perlukan. Makanya kita fokus kepada Kristus yang merupakan sumber kita daripada kita fokus kepada keuangan dunia yang akan datang, yang akan hilang. Pekerjaan dunia yang akan datang dan yang akan hilang. Kita fokus kepada Tuhan yang tidak akan hilang, yang hidup untuk selama-lamanya, yang telah mati untuk kita, yang telah menebus dosa kita, dan hari ini dia hidup untuk selama-lamanya. Dan dia akan datang kali kedua untuk bawa kita kembali ke surga. Saudara, jangan kita terlalu ekstrim khawatir. Karena saya percaya kata khawatir ini adalah perkara yang lumrah, biasa. Everybody akan going through. Semua orang akan hadapi ini. Tapi jangan kita keterlaluan. Yang kedua, selain tidak ada guna untuk khawatir, yang kedua adalah khawatir tidak memberikan hasil. Khawatir tidak memberikan hasil. Kita masih di Lukas 12. Ayat 25 mengatakan seperti ini. Ayat 25 dia berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dengan khawatir, siapakah yang dapat menambahkan sehasta? Berarti dengan khawatir kita tak dapat kita menghilangkan situasi ataupun menutupi situasi. Tidak pernah. Never. Karena itu makanya di sini Yesus berkata, jangan bimbang, jangan khawatir karena Dia yang mengetahui keperluan kita ini. Yang terakhir, mengapa jangan khawatir? Sebab sini kata adalah ayat 30 mengatakan, semua itu dicari
bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Amin. Yang ketiga adalah perkara kekhawatiran ini kerap wujud karena mereka ini yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita mengenal Allah yang hidup. Kita mengenal pencipta alam semesta. Kita mengenal Allah yang juru selamat kita. Kita mengenal Allah yang berperasaan. Kita mengenal Allah yang mengasihi. Kita mendengar, kita menyembah Allah yang hidup. Yang mendengar suara seruan kita, yang memimpin kita, yang menjadi gembala baik kita, yang menjadi guna batu kita. Saudara, kita menyembah Allah yang luar biasa. Jadi jangan seperti bangsa-bangsa di luar itu yang tidak kenal Allah, yang terlalu ekstrim khawatir. Letakkan segalanya hadapan kaki Tuhan Yesus. Bawa kepada Tuhan segala keperluan kita. Jangan bimbang. Berhenti untuk berimbang. Mungkin 2020 memberikan impact. Saya percaya pasti 2020 telah memberikan impact. Especially kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Satu. Kedua, lebih kepada COVID-19. Itu virus COVID-19 memberi sedikit impact kepada seluruh dunia hari ini. Maybe kita khawatir mau keluar sana, keluar sini, usir sana, usir sini. Kita perlu sanitize kita tangan kita. Kita perlu pastikan kita check our temperature. Kita pastikan kita pakai mask muka. Saudara, ini semua adalah our daily routine sudah sekarang. Our hidupan yang biasa yang akan dibawa ke 2021 sampai vaksin itu betul-betul berfungsi dalam hidupan setiap manusia. Then it become like a normal, kita kembali kepada kehidupan yang normal. Tapi selagi belum lagi kita memiliki vaksin yang cukup lengkap, kita akan tetap dengan SOP oleh kerajaan. Setiap orang perlu biasakan dengan ini. Jadi dalam keadaan kekhawatiran ini, di mana iman kita? Di mana iman kita? Bila kita bilang, saya beriman kepada Tuhan, tunjukkan imanmu, tunjukkan pekerjaanmu, tunjukkan, buktikan imanmu lewat perbuatanmu. Itu kata firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata dalam Yakobus. Jadi bila kita kata, saya beriman pada Allah, buktikan dengan melalui perbuatan. Berarti kekhawatiran ini harus saya henti berkhawatir, berhenti berkhawatir, tetapi bersyukur setiap waktu. Tidak kira pandemik ini, ataupun penyakit, ataupun apapun keuangan kita melanda, hidup dengan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Saya membawa kepada kamu juga Efesus 3 ayat 16 dan 17. Ini adalah doa Paulus kepada umat Tuhan. Dia berkata, aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya baca ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini adalah doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata supaya dia mendoa supaya Tuhan dengan penuh kekayaan akan menguatkan, akan meneguhkan kita dengan Roh-Nya hari ini. Sehingga kita yang beriman dalam Yesus, Dia akan tinggal dalam hidupan kita dan kita akan berakar. Nah, ini adalah hidupan yang berkualitas. Ini adalah hidupan orang yang beriman. Ini adalah hidupan orang yang penuh dengan ucapan syukur. Karena orang yang berakar inilah, dia punya satu fondasi yang strong ini, dia ini tidak akan begitu terlalu tension. Jangan over tension, ekstrim. Kita perlu mengambil sikap matang dalam rohani, tapi ini akan wujud bila kita punya rohani ataupun kita punya pengetahuan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, doa selalu, ini agak kerap kita buat, saudara, ia akan menguatkan manusia rohani. Bila manusia rohani diperkuatkan, saudara, otomatis kita ini akan kurang rasa khawatir tapi lebih bersyukur kepada Tuhan. 2020 mungkin tahun yang nampak tidak begitu baik, tetapi ini kata firman Tuhan, milikilah iman sebesar biji sesawi. That's enough. Kamu boleh memindahkan gunung ini kepada ke sana. Milikilah iman sebesar biji sesawi supaya kita boleh melangkah ke tahun 2021 dengan penuh hidupan yang luar biasa. Haleluya. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah untuk meneruskan perlombaan supaya sampai kita akhiri. Yang kedua adalah kekal kobarkan api rohmu.
kekal kobarkan api rohmu. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulang kembali, janganlah Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, tema gereja kita pada tahun ini mengatakan menjadi lebih kuat, mencapai lebih tinggi. Saudara, daripada teks daripada Yesaya 40:31, ada satu firman Tuhan yang benar terjadi. Ia adalah ya dan amin. Karena bila kita bila menantikan Tuhan, bila kita bergaul dengan Tuhan, kita akan menjadi kuat, kita akan mencapai lebih tinggi. Yes, that is definite. Itu adalah bila kita menantikan Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya waktu untuk menantikan Tuhan, kalau kita tidak ada waktu untuk membuat renungan firman Tuhan, saudara, kita tidak boleh menjadi kuat, tidak boleh mencapai tinggi. Kata lawannya begitu. Sebagai umat Tuhan, saya percaya kita perlu ada satu proses pembaruan. Maksudnya kehidupan kita ini harus berbuah. Dalam Matius 13 mengatakan tentang 4 jenis tanah. Tanah pertama, kedua, ketiga, keempat berkata, orang yang keempat adalah orang yang mendengar dan mengerti, dan dia berbuah 30, 60, dan 100 kata firman Tuhan. Nah, tanah yang keempat ini berbuah. Tanah yang ketiga juga ditaruhkan benih yang sama. Karena pada zaman dulu, pada zaman Yesus, mereka ini bukan seperti hari ini kita menabur mengikut turutan di tempat-tempat ini. Mereka hanya menabur begitu saja, taburan-taburan. Mereka tidak mengikut aturan seperti hari ini yang sudah ada sistem. Mereka akan menabur begitu supaya mereka dengan penuh harapan supaya mana-mana mereka tabur, ia akan berbuah. Makanya dikatakan dalam waktu mereka membuang itu benih-benih ini, ada yang jatuh di tepi-tepi jalan. Ada yang jatuh di tempat-tempat yang bersemak-semak, duri. Dan ada yang jatuh di tempat-tempat batu-batu. Dan ada yang di tempat yang subur. Dan dikatakan orang keempat ini adalah orang yang subur ini diterima, dia meresapi firman, dia mengerti, dan dia berbuah, dan dia berlipat kali ganda untuk Tuhan. 30, 60, dan 100. Berarti kitanya ada proses dalam pertumbuhan ini. Kalau pada hari ini kita punya api roh mulai padam, kita agak suam-suam kuku, atau kita sepertinya sudah pasif Kristen, something wrong with us. Sesuatu yang tidak kena kepada manusia rohani kita ini. Kita perlu memperbarui, kita perlu menyegarkan supaya fokus kita tidak hilang kepada juru selamat kita, yaitu sumber kita atau kekuatan kita ini, supaya kita meletakkan segala harapan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Timotius mengatakan dia ini adalah orang yang luar biasa, seseorang yang meletakkan satu semangat yang hebat untuk Tuhan sampai di terakhir. Dia boleh dikatakan, bagi saya lah, dia seperti boleh katakan ibaratkan seperti Kristus. Tuhan di Taman Getsemani, dia mengetahui dia akan mati di kayu salib, dia masih berdoa untuk umatnya, dia masih doa untuk diri dia sendiri, untuk keselamatan. Dan sama juga diperhatikan di sini dalam petikan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, ini kata Paulus, ayat 6 berkata, mengenai darahku, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Berarti dia just ever ready. Dia just waiting for the time. Dia menunggu waktunya akan dihukum. Dia penjara di Roma. Dia punya semangat luar biasa. Apinya tidak padam. Even sampai kepada tempat mau dia dihukum pun, api rohnya tidak padam. Dalam kehidupan saya dan kamu sebagai seorang umat Tuhan, kita perlu mengobarkan api roh ini. Bila kita baca dalam Imamat 6 ayat 10 hingga 12, ini kata firman Tuhan. Imamat 6, 10 hingga 12. Imam haruslah mengenakan pakaian lenan dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuang di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain. Lalu abu itu dibawa keluar perkemahan ke tempat yang tahir.
Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ini adalah tugas rutinitas para imam pada zaman dulu dalam bait Allah. Mereka ini menjalankan tugasan, ambil giliran menjalankan. Pasti mereka memastikan bahwa api dalam mezbah itu tidak padam. Ini pada zaman dulu. Hari ini kata dalam 1 Petrus 2:9 mengatakan kitalah imamat rajani. Haleluya. Kitalah imamat rajani. Berarti it's now our turn. Adalah tugas kita hari ini untuk menjaga supaya api roh dalam kehidupan kita ini tidak padam. Kita memastikan supaya tiap-tiap hari kita menaruhkan kayu dalam mezbah altar kita ini. Kita mengatur korban kehidupan atas kehidupan kita ke hadapan Tuhan dan membakar kehidupan kita di hadapan mezbah supaya Tuhan terima segala puji-pujian, menerima segala korban kita sebagai bau, kemenyan yang harum di hadapan Allah. Ini persembahan dikatakan dalam Roma mengatakan ini adalah persembahan yang sejati yang Tuhan inginkan. Saudara, this is our commitment. Ini adalah our sacrifice pada hari ini. Saudara, imam-imam ini membuat satu dedikasi yang luar biasa. Mereka mengkorbankan setiap hari dan pastikan api roh, api dalam mezbah itu tidak padam. Hari ini api roh kita tidak artinya padam. Karena apa? 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Sudah, kita adalah rumah Allah hari ini. Kita boleh pastikan dulu pada imam-imam ini dalam Leviticus 6 mengatakan bahwa mereka ini membawa korban kepada mezbah. Dia adalah bait Allah. Hari ini Sautan kita adalah bait Allah dan kita punya hidup kita harusnya ada api roh itu supaya dibakar, supaya disegarkan senantiasa supaya menjadi imamat rajani yang Tuhan telah berfirman lewat Rasul Petrus. Haleluya. Saya berdoa supaya jangan biarkan api ini padam tahun 2020 ini. Supaya api ini terus membara, terus bakar. Supaya ia continue sampai. Karena our journey, our race belum selesai. Perlombaan kita belum selesai. Sampai Tuhan datang kali kedua. Ataupun sampai kita menghembus nafas terakhir. Api itu harus bakar dalam kehidupan kita ini. Tidak boleh ambil sambil lewat. Tidak boleh ambil. Karena waktu zaman imam ini, mereka ini tidak boleh bawa api yang aneh, kata firman Tuhan. Anak-anak imam yang lain membawa api yang aneh dalam persembahan. Tuhan menghantam, membunuh mereka karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Hari ini kita tidak melihat situasi dalam gereja hari ini. Kita melihat seperti tidak ada mezbah. Saudara, there's no need altar in the church. Karena apa? Altar waktu zaman dulu mezbah ini dipakai sebagai menaikkan korban kepada Tuhan. Hari ini kita adalah tempat mezbah. Doa kita adalah tempat mezbah di mana kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita membakar tubuh jiwa roh supaya Tuhan memberkati segala puji-pujian kita sebagai satu korban kepada Tuhan. Kalau kita adalah orang yang kurang menaikkan puji-pujian dalam kehidupan doa pribadi kita, saudara mungkin telah kehilangan api itu tersebut. Saya berdoa supaya kita umat Tuhan supaya membangkit kembali. Bakar korban, berarti secara pribadi naikkan doa dengan Tuhan senantiasa. Ketika naikkan doa kepada Tuhan, naikkan puji-pujian. Semua satu pujian sebagai satu korban kepada Allah. Supaya Tuhan senang menerima persembahan-persembahan kita ini. Haleluya. Saya percaya bila kita memiliki api yang luar biasa ini, Tuhan akan mengubah kehidupan kita dan menjadi orang yang berani melangkah ke tahun 2021 dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. K yang terakhir, K adalah kekal di dalam kasih. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Ini adalah hal yang harus kita pegang. Efesus 5 ayat yang kedua dikata, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan hidupnya kepada sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya ulang kembali bagian pertama saja. Hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Yesus Kristus telah juga mengasihi kita.
foundation dalam hidupan kita ini, dasar hidupan kita ini sangat jelas. Prinsipnya sangat jelas, yaitu kita umat Tuhan perlu memiliki kasih supaya kita boleh mengasihi Tuhan pertama-tama dan mengasihi juga manusia, supaya ini adalah ajaran firman Tuhan. Karena kita lebih dahulu dikasihi oleh Allah dan sekarang kita mengasihi Tuhan dan juga umat-umat lain. Perlombaan kita belum selesai. Kita mungkin boleh buat pelbagai cara, kebajikan, kebaikan, hidup benar. Itu tidak menjamin lagi. Karena kalau hidupan saya ini, saya boleh melayani Tuhan. Saya boleh berkhotbah. Kita boleh berkhotbah, kita boleh membawa pujian, kita boleh melayani musik, kita boleh main musik, kita boleh menjadi pelayan dalam gereja, kita boleh buat apapun dalam cara-cara ini. You can be a usher, you can be a guru sekolah minggu. Saudara, kita boleh membuat setiap pelayanan dalam gereja hari ini. Tetapi, kata firman Tuhan, semuanya itu seperti ini. 1 Korintus 13 ayat 1 saya bacakan. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahsia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah bagiku. Ini kata Paulus dalam 1 Korintus 13, 1 hingga 3 mengatakan, kita boleh buat everything. Kita boleh berbahasa roh, kita boleh berkhotbah, kita boleh buat ini dan itu. Tetapi the base, the fondasi, dasarnya, kalau saya dan kamu tidak mempunyai kasih Tuhan, mengasihi umat Tuhan, mengasihi Allah, tidak ada kasih. Kata firman Tuhan di sini, semuanya seperti gong yang berkumandang, seperti semuanya tidak berguna dan tidak berfaedah sama sekali. Jadi bagaimana hidupan kita pada hari ini? Apakah kita sedang memiliki kasih Tuhan ataupun kasih tiruan? Hari ini kita ada banyak kasih tiruan. Kita boleh melihat ada umat Tuhan maupun manusia di luar itu banyak yang memiliki kasih tiruan. Sepertinya mengambil kesempatan. Kasih tiruan. Dia mungkin memberikan mau pertolongan untuk menolong, tapi ada udang di sebalik batu. Ada tujuan yang tidak jujur di sebaliknya. Kasih yang mementingkan diri sendiri, sanggup korbankan temannya. Kasih tiruan. Makanya hari ini kita harus berhati-hati dengan pergaulan. Tapi itulah karena situasi ini membuat kita banyak orang Kristen hari ini, dia mulai back off, dia mulai mengundur belakang supaya tidak mendekati umat-umat lain. Tetapi that's our call. Itu panggilan kita itu menginjili. Untuk menyelamatkan orang lain lewat keselamatan Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain. Tetapi oleh karena banyaknya rompakan, banyaknya case-case yang tidak bagus berlaku di dunia hari ini, kita mulai back off. Kita mengundur daripada mendekati orang untuk mengkongsikan firman Tuhan. Kita sekarang mulai hilang the first love. The first love lah, kasih yang semula itulah yang akan membimbing kita untuk membawa kepada pengorbanan hidupan kita ini. Kasih yang semula inilah yang akan membimbing kita untuk mengasihi orang lain. Ini dalam kata Lukas 6 ayat 32 mengatakan, Lukas 6 ayat 32. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, ini kata Yesus. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasa kita ini? Kasihilah orang yang tidak tahu mengasihi kita. Orang yang menjadi musuh kita mungkin. Kasihi dia, kata Alkitab. Kata firman Tuhan, ampunilah orang lain. Kasihilah orang lain. Kasihilah musuhmu, ajaran Yesus. Sesuatu ajaran yang sukar mau diterima. Tetapi that is the reality. Itu yang diperlukan. Yesus waktu dia di muka bumi ini, dia melayani orang-orang berdosa. Dia melayani orang-orang pemungut cukai yang dipandang remeh. Yang dipandang seperti orang yang sampah masyarakat pada zaman dulu. Tapi Tuhan melayani karena dikatakan bahwa hanya orang sakit yang perlukan dokter. Yaitu orang yang berdosa saja yang perlukan keselamatan.
Jadi sebagai umat Tuhan, biarkan api roh itu terus membara untuk Tuhan supaya kita tidak memiliki kasih yang berpura-pura. Saya akhiri dengan Roma 12:9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini kata Paulus dalam Roma 12:9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin mendorong kita pada pagi hari ini supaya mempergunakan 3K ini, itu kekal dalam iman kita ini, dan juga saudara kita juga membuatkan hidup kita supaya kekal dalam api roh dan kekal dalam kasih. Haleluya. Saya berdoa agar umat Tuhan diberkati dimanapun saudara berada pada saat pagi hari ini. Biar Roh Kudus akan menjamah, akan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, glory. Dengan apakah aku balasmu Tuhan? Kita naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Buat satu komitmen pada pagi hari ini. Sebagai minggu yang terakhir buat tahun 2020. Kita mau lagi 4 hari mau selesaikan tahun ini. Biarlah kita mengambil hari minggu ini. Satu komitmen kepada Tuhan. Satu komitmen penyerahan kepada Allah. Yang berkata, Tuhan aku berserah kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Saya mau memiliki Tuhan 3K ini. Oh, kekal dalam imanku ya Bapa. Oh, memiliki api roh Tuhan. Dan memiliki kasih yang daripada Engkau ya Bapa. Ajar kami Tuhan supaya kami kekal tinggal dalam roh kami. Kekal tinggal dalam kasih kami Tuhan. Kekal memiliki iman yang teguh. Haleluya. Oh, terpuji nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, glory. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Puji nama Yesus. Haleluya, glory. Haleluya. Amin. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa yang Puji nama Yesus. mulia. Oh, glory. Kasih-Mu besar Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku. Oh, glory. Haleluya, glory, glory, Jesus name. Hidupku dalam-Mu. Puji nama Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan-Mu Tuhan. Amin. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Padamu. Amin. Amin. Haleluya. Dan apakan ku Puji nama Yesus. Haleluya. Glory. Amin. Kebaikan-Mu. Puji nama Yesus. Segenap hatiku Amin. Amin. menyembah-Mu Yesus. Kami Ku bersyukur. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Naikkan doa saudara kepada Tuhan di pagi hari ini. Amin. Ini Tuhan penyerahan kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Karena keselamatan,
karena Tuhan penghiburan. Terima kasih untuk penyembuhan. Haleluya, glory. Kami sembah Kau ya Raja. Haleluya, glory. Jesus name. Amin. Haleluya. Segenap hatiku Puji nama menyembahmu, Yesus. Yesus. Puji nama Yesus. Ku bersyukur padamu. Amin. Amin. Selamanya. Ya Yesus. Ya Tuhan. Kami serahkan hidupan kami pada minggu terakhir buat tahun 2020. Bila kami terus kekal di dalam iman kami. Bila kami Tuhan terus mengkuasai api roh kami Tuhan. Bila kasih-Mu sentiasa berkelimpahan dan kekal dalam hidupan kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi umat-Mu yang percaya. Umat Tuhan yang benar-benar menghormati firman Tuhan. Dan menghormati kekudusan Engkau. Supaya kami akan melangkah ke tahun baru. Dengan visi yang baru. Dengan tujuan yang baru. Dengan pimpinan roh kudus-Mu ya Bapa. Hamba serahkan setiap umat Tuhan. Kau berkati supaya firman ini akan meneguhkan kami. Satu-satu ayat yang memberi satu galakan kepada kami. Memberi motivasi kepada kami. Supaya kami akan terus meneruskan perlombaan kami. Amen. Kami tidak akan berhenti ya Bapa. Dimanapun kami tidak akan berhenti dalam perlombaan kami. Kami akan menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Supaya kami tidak hilang iman kami ya Bapa. Ajar kami supaya kami kekal dalam iman kami. Sampai Maranatha. Amen. Oh terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Urapi ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Semuanya kami telah minta dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. God bless you. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kita. Amen. Ya, kita sudah sampai di penghujung tahun dan minggu ini adalah minggu yang terakhir. Kita mau melihat ada 2 program kita sepanjang minggu ini untuk menutup ya tirai tahun 2020 yang penuh dengan kenangan ya. Saya percaya kita melewati banyak perkara dalam tahun ini ya. Dan pada hari Rabu ini kita ada mesbah doa ya jam 8.30 malam seperti biasanya. Ya, ini adalah mesbah doa yang terakhir bagi tahun 2020. Ya, saya menggalakkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk mengikuti mesbah doa online ini di dalam Zoom. Dan saya percaya walaupun di dalam secara online tetapi memberikan impact yang besar karena kita percaya doa orang yang benar itu besar kuasanya. Amen. Oleh karena itu setiap jemaat Tuhan saya menggalakkan dimanapun kamu berada untuk tetap connect, untuk tetap berhubung satu dengan yang lain di dalam Kristus. Amen. Dan yang kedua dalam 31 ya Desember ini kita ada penutupan tahun ibadah tahun baru kita dan di mana kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kita akan melangkah ke tahun yang baru yang penuh dengan harapan. Amen. Kita berdoa pasti ya Tuhan membukakan jalan bagi tahun 2021 segala sesuatu berjalan kembali normal dan kita dapat berkumpul kembali di dalam gereja. Dan ini ada yang harus menjadi satu doa kita. Amen. Dan ibadah tahun baru 31 Desember jam 9 malam. Ya, mari kita ikuti bersama-sama ini juga melalui media Zoom dan kami akan mengirimkan link kepada ketua sel kamu, ketua connect group kamu. Dan bagi setiap jemaat yang belum bergabung dalam connect group kami akan mengirimkan melalui Facebook. Ya, jadi ada ID dan password di sana kamu tinggal masuk untuk menyertai kita di dalam Zoom ini. Dan saya percaya kita juga akan melakukan perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada malam itu dan pastinya kesaksian dari setiap ya dan beberapa orang. Amen. Nah, saya merindukan setiap jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengikutinya. Dan yang terakhir kita mau memberikan persembahan kita ya
kamu boleh memberikan melalui account Kajang Assembly of God yang ada tertera di dalam screen kamu. Kamu boleh mencatatnya atau mengambil snapshot atau gambar ya untuk kamu menyimpan account itu, nomor account itu. Dan kamu juga yang kedua, kamu juga boleh menggunakan e-wallet. Ya, kalau kamu menggunakan ada e-wallet, kamu boleh scan saja kepada screen di dalam screen kamu. Ya, kamu boleh. Kalau kamu gunakan TV, kamu boleh scan gunakan handphone kamu. Kalau kamu tidak memiliki TV atau apa, kamu hanya snapshot dulu dan kamu boleh gunakan untuk scan berikutnya. Dan yang ketiga, kamu boleh menyimpan untuk di sampul surat kamu. Ya, jadi mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amen. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah kekurangan dalam hidup kita. Amen. Oleh karena itu, jangan pernah ya meragukan keuangan kita, sebab Tuhan yang memegang keuangan kita. Amen. Oleh karena itu mari bersama-sama mengucap syukur untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Pastor Julian. Haleluya. Mari kita mengakhiri dengan doa pemberkatan. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah buat sepanjang hari ini Tuhan. Kami sudah pun menaikkan pujian, sudah pun memberikan segala korban kepada Engkau. Berikan hidupan kami kepadamu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengadakan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Segala anugerah urapan Tuhan akan mengikuti kamu sepanjang minggu ini agar nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan Tuhan memberkati. Amen. Haleluya. Oke.